pagi, perkenalkan nama saya Fadia dan rekan saya, Gina Safira, selaku perwakilan dari kelompok 6 yang akan mewawancarai narasumber kami yang berprofesi sebagai tour leader terkait tentang budaya bekerja di dunia pariwisata. Misalnya, terima kasih waktunya untuk izinkan silakan diri saya Gina Safira dan rekan saya Fadien. Dan di sini kami ingin mewawancarai tentang budaya bekerja terkait tentang tour leader itu kayak gimana sih misalnya? dimulai dari pertanyaan. Saya mau bisa perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Putri Sonya Kinanti. Biasa dipanggil Sonya, bisa panggil Miss Sonya, Mrs. Sonya, Ibu Sonya, bebas. Saya sekarang bekerja di SMKN 9 Jakarta. Selain menjadi guru dan juga kakom, saya biasanya juga mengambil freelance sebagai tour leader. Saya mau tahu dong, sudah berapa lama berkarir sebagai tour leader itu bisa dibilang sejak kuliah ya. Saya itu kan kuliah sejak 2011, jadi kurang lebih dari 2011 ke 2024 itu berapa tahun ya? Udah 10 tahunan lebih kali ya. Sebelum menjadi guru pariwisata itu bekerja juga di Panorama Tours ya, lama 4 tahun di bagian insentif tour gitu. Bagaimana prosedur yang harus dilakukan guna menjaga kerapian di lingkungan kerja sebagai leader? Oke, saya jawab ya. Dalam konteks lingkungan kerja sebagai tour leader itu kan kerapihan itu bukan selalu tentang baju, penampilan gitu ya. Maksudnya kerapihan di sini tuh memang sih kayak kerapihan baju badan kita itu tuh garda terdepan ya saat menggunakan pakaian yang nyaman, yang sesuai dengan prosedur dari kantor. Tapi memang selain kerapihan penampilan, kerapihan kerja itu juga ada, malah utama banget. Gimana kita tuh sebagai tour leader tuh harus bekerja gitu ya dengan step yang tepat gitu. Dalam hal ini mulai dari persiapan saat tour, persiapan sebelum tour, saat turnya, hingga feedback setelah tour itu selesai gitu. Nah, jadi rapih kerja yang dimaksud di sini itu bagaimana saat keseluruhan rangkaian yang tadi itu berjalan sesuai, lancar, dan tidak tertinggal satupun. Dimana kan tadi kayak saya bilang dari mulai persiapan sebelum tur, kita menyiapkan data-data peserta ya kan dengan rapih gitu. Kayak ada master data, namanya siapa, nomor pasportnya siapa, tanggal lahirnya kapan, request dia apa aja, itu kan kerapihan data gitu ya. Jadi kerapihan itu bukan tentang baju aja. Saat tur ya kan, kita bisa melaksanakan tur dengan tepat waktu ya kan, dengan step-stepnya benar. Yang pertama kita kemana, setelah itu kita kemana, tempat tujuan wisatanya akhirnya berakhir dengan baik gitu kan, wisatanya sampai kita bikin kuesioner atau feedback ke tamu ya kan, gimana, bagus nggak kemarin turnya, akhirnya tamu juga kasih feedback ke kita. Menurut saya kalau kita bisa menerapkan prosedur itu dari awal sampai akhir berjalan dengan baik, itu yang disebut kerapihan di lingkungan kerja sebagai tour leader gitu. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Miss. Caranya penerapan budaya Seiri dalam kerja sebagai leader. Oke, budaya seiri ya. Seiri itu kan bisa diartikan ringkas gitu ya. Ringkas itu dalam profesi tour leader menurut saya itu mampu ya, bisa membedakan mana perilaku yang positif, mana perilaku yang harus dikerjakan saat bekerja, dan mana perilaku negatif yang harus dihindari saat bekerja. Jadi saat bekerja tuh kita jelas gitu, cepet, ringkas gitu, nggak bertele-tele. Dimana dalam hal ini tuh kayak kita tuh harus tahu belajar terlebih dahulu basic-basic menjadi tour leader. Jadi nantinya kita tahu mana ya yang harus kita lakukan, mana ya yang harus kita hindarin. Oh ternyata kita jadi tour leader harus begini. Oh ternyata kita jadi tour leader nggak boleh loh begini. Ternyata kita tuh jadi tour leader harus ramah ya, harus sabar ya. Oh ternyata kita tuh jadi tour leader tuh nggak boleh tuh telat ya, nggak boleh tuh galak atau meninggikan suara gitu. Nah,
kalau misalnya kita udah paham basic-basic jadi tour leader ini, hal yang kita kerjakan itu akan menjadi ringkas, ya kan? Sehingga nanti ujungnya ya peserta puas lagi sama pelayanan kita, gitu. Kalau ringkas dalam pengertian saya seperti itu. Pertanyaan kita ini, gimana sih cara misalnya menjaga hubungan baik dengan para petutur agar tidak Kalau misalnya di dunia tour leader itu, basic saya dalam bekerja itu ASK. ASK itu panjangannya itu attitude, skill, knowledge. Attitude dalam artian sikap kita sebagai tour leader itu baik nggak? Tata krama, adab kita. Yang utama kan kalau kata orang adab dan sopan santun ya. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu skill. Dalam artian di sini skill itu keahlian. Namanya kita ingin bekerja sebagai tour leader, ya kita harus punya keahlian sebagai tour leader. Yang terakhir itu knowledge, ya. Dalam artian knowledge ini adalah pengetahuan, ya kan? Karena jelas ya sebagai tour leader kan kita udah sopan, tadi kan kita udah punya attitude, kita udah punya kemampuan untuk tampil di depan mereka, menjaga mereka. Dan yang terakhir harus punya pengetahuan, knowledge-nya. Karena itu adalah bekal dasar ya sebagai tour leader untuk menjelaskan sesuatu, untuk menyampaikan sesuatu, untuk mendampingi dari awal sampai akhir. Dia harus punya pengetahuan. Baik itu pengetahuan guiding, pengetahuan keselamatan, pengetahuan rasa empati dan lain-lain gitu. Saat basic ini sudah terpenuhi, di sini nih baru saya sebagai tour leader tuh kayak ngerasa siap untuk bertemu mereka. Saat bertemu mereka baru tuh kita bangun komunikasi, bangun kerjasama, ya kan? Nanti Bapak Ibu hari H kita ketemu ya jam sekian di sini. Jelas ya Bapak Ibu, yang kayak gitu-gitu itu kan namanya komunikasi dan kerjasama ya. Karena nggak mungkin kayak tour leader komunikasinya baik tapi nggak ngerti cara ngebangun kerjasama. Itu pasti bakal ada misunderstanding atau ada kesalahpahaman gitu. Setelah mereka paham apa yang tour leader maksud, dan tour leader juga bisa lihat bagaimana peserta tour mengikuti kita, di situ akan timbul rasa empati, ya kan? Rasa empati tuh kayak rasa tuh kita tuh tahu apa yang mereka mau gitu. Kita tuh paham apa kebutuhan mereka, keinginan konsumen kita, sehingga dari rasa empati itu bisa memaksimalkan peluang untuk mengambil hati konsumen gitu. bagaimana sih standar yang harus dijaga dalam menerapkan basic atau dalam kebersihan itu bisa dikaitkan dengan kebersihan pribadi seorang tour leadernya, dan juga kebersihan dalam standar memberikan pelayanan ke konsumen atau peserta tur. Yang utama dan pertama ya menurut saya itu adalah kebersihan pribadi kita. Diri kita sendiri dulu nih sebagai tour leader harus bersih gitu ya. Entah itu dari fisik kita ya kan, maksudnya kayak baju, tubuh kita dan lain-lain. Setelah itu kita terbiasa dengan menjaga kebersihan diri sendiri, nanti akan diikuti bagaimana kita kebersihannya di kantor gitu, dalam kehidupan sehari-hari di kantor. Nah, setelah kita terbiasa dengan hidup bersih diri kita dan sekitar lingkungan kerja kita, di situ nanti akan ada pembiasaan gitu yang akan terbawa saat kita bekerja sebagai tour leader di sini ya kan. Saat kita bekerja di lapangan gitu kan, kita punya pemahaman kebiasaan standar pelayanan bersih yang akan kita berikan ke konsumen kita, di sini peserta tur maksudnya ya. Contohnya standar pelayanan bersih itu gimana cara kita komunikasi dengan para vendor kita untuk selalu memberikan pelayanan yang baik. Mulai dari contohnya bis ya kan. Sebelum berangkat kita sebagai tour leader harus cek dulu apakah bisnya itu bersih sesuai dengan standar kita gitu. Jadi kita sebagai tour leader tuh jangan acuh gitu. Datangnya kita telat-telatin terus langsung masuk aja bis. Tiba-tiba bisnya kotor banget ya kan. Nah, kalau kita tour leader yang baik dan kita paham akan penerapan rawat atau resik atau bersih ini, kita datang harusnya H-1 jam untuk memastikan bus itu memang bersih, bus itu memang terawat gitu kan. Itu tadi dari segi contoh transportasi. Segi contoh lainnya adalah makanan ya, ini strict banget.
Karena resto yang nggak bersih, makanan yang nggak bersih itu akan menimbulkan resiko besar menurut saya. Peserta bakalan sakit perut, bahkan bisa sampai ke rumah sakit, ya kan? Jadi kita juga sebagai tour leader, dari sebelum kita pilih itu resto dan juga misalnya hotel ya, sebagai tempat yang akan kita gunakan nantinya, ada baiknya kita survei dulu untuk standar kebersihannya. Nah, dari sebelum kita memberikan pelayanan atau hal-hal dari vendor, contohnya transportasi, resto, hotel gitu ya, kita harus survei dulu. Apakah segala vendor ini atau komponen wisata ini tuh cocok atau masuk di kriteria kebersihannya. Jika iya, kita pakai gitu ya. Kita komit untuk pakai mereka. Tapi jika saat kita lihat survei gitu ya, kayaknya standar kebersihannya kurang deh. Itu harusnya kita langsung cari second option. Tapi kadangkala ada case ya, kita biasanya pakai hotel ini bersih, tapi kenapa ya saat itu juga nggak bersih? Nah, di sini skill kita tadi ya, kemampuan keahlian kita sebagai tour leader itu harus bisa diandalkan gitu. Kita harus segera komunikasi dengan peserta, ya kan? Kita harus tanya tuh, pas mereka udah check-in, Bapak Ibu gimana? Sudah sampaikah di kamarnya? Gimana Bu keadaan kamarnya? Jika ada kurang-kurang atau kurang berkenan apa tentang kamarnya, kurang bersih atau peralatannya kurang, boleh langsung info ke saya ya, gitu. Jika memang ada kamar yang tidak bersih atau tidak sesuai standar rawatnya, begitu standar rawat hotel kamar ini atau kamar di hotel ini, kita harus segera lapor ke housekeeping atau ke resepsionis dan langsung minta ganti kamar gitu ya. Karena nggak mungkin ya kita minta bersih-bersih terus ada tamunya gitu kan. Ada baik kita langsung minta ganti kamar. Kita bilang, Ibu maaf ya atas kekurangannya, gimana Bu kalau misalnya ganti kamar? Misalnya ibunya setuju, oh ya udah nggak apa-apa, kita anterin ke kamar barunya. Nah, kalau misalnya nggak setuju, ya udah Bu kita bersihin di sini aja ya cepet-cepet. Yang penting Ibu tidurnya nyaman. Oh ya makasih Mbak Sonia, misalnya kayak gitu. Kalau kayak gitu, tamu kan jadi happy gitu ya, kayak ngerasa oh kita diperhatiin nih kebersihannya sama tour leadernya gitu. Jadi profesi tour leader itu bukan hanya seseorang yang ikut tour gitu, tapi memang dia menjadi leader atau pemimpin di tour tersebut. Kalau misal kita bisa kasih yang maksimal kepada peserta, yaitu harus banget kita lakuin sebelum peserta mikir gitu. Jadi kayak peserta tuh ngerasa oh diperhatiin banget kayak gitu. Itu ya kalau dari standar kebersihan menurut saya. Baik, Miss Tina, kiranya itu saja yang kan. Terima kasih karena Miss Tina berkenan meluangkan pada hari ini. Kami mohon maaf jika ada salah kata, kurang lebih. Oke, terima kasih juga ya. Salam untuk semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Semoga hal-hal yang saya sampaikan dapat berguna untuk teman-teman semua. Mohon maaf juga kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Ibu Sonya dari SMKN 9 ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Saya Fania dan rekan saya Nina. Selamat pagi. Rekan saya